Kalau misalnya mereka yang melakukan melanggar protokol kesehatan itu akan bisa dipidana, maka semua orang di sana harus dipidana. Semua orang yang di bandara kemarin yang ribuan berjubel harus dipidana semua. Mereka yang berjubel melanggar protokol kesehatan di Pilkada Medan yang sudah diakui sendiri oleh pasangan Bobi Nasution juga harus dipidanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita tetap ingin melanjutkan soal Habib Rizik ya, seiring dengan pemeriksaan ya oleh Polda Metro Jaya, dan sudah keluar pernyataan bahwa ada dugaan tindak pidana dalam kerumunan di Petamburan dalam pesta atau perayaan pernikahan Putri Habib Rizik sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwa kalau sebuah kasus ditingkatkan ke penyidikan berarti kan mau dicari siapa yang jadi tersangkanya ya. Dan ini ada berita dari OK News. Segera diperiksa, Habib Rizik tersangka pelanggaran undang-undang karantina kesehatan, tanda tanya ya. Jumat 27 November 2020. Polda Metro Jaya akan memanggil semua pihak yang terkait dengan kerumunan di Petamburan, Tanah Abang. Nggak mungkin juga semua pihak kalau yang berkerumun itu 1.000, 2.000, 3.000 orang, bagaimana mau dipanggil semua? Termasuk Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, setelah naik ke tingkat penyidikan, maka pihaknya akan segera memanggil semua pihak yang terkait dalam acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri Habib Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Putri Habib Rizik itu adalah Najwa Shihab ya, tapi bukan Najwa Shihab mata Najwa. Sehingga tidak menutup kemungkinan penyidik juga akan memanggil pentolan FPI Habib Rizik Syihab. Dalam kasus ini ditemukan adanya pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan. Semua pihak yang dipandang perlu untuk diminta keterangan akan dipanggil untuk diminta keterangan, katanya di Polda Metro Jaya Jumat 27 November 2020. Menurutnya, siapa saja yang terkait dalam pemenuhan alat bukti itu akan dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi dan tersangka. Tapi untuk tersangka nanti kita lakukan gelar perkara setelah ada alat bukti. Termasuk pemeriksaan HRS, iya semua, siapa saja. Kita tidak mengkhususkan 1-2 orang, tegasnya. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menegaskan pihaknya akan memeriksa Habib Rizik Syihab karena penyidik telah gelar perkara. Kami sudah gelar perkara untuk menaikkan statusnya karena diduga ada tindak pidana, ucapnya. Saat ini penyidik masih menyusun rencana penyidikan untuk menegaskan apa saja yang akan dilakukan oleh penyidik dari alat bukti yang dimiliki. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kapolda, pihak yang terkait dan dibutuhkan untuk memenuhi alat bukti akan dilakukan pemeriksaan kembali, pungkasnya. Sebelumnya, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan, jika Habib Rizik dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, maka akan menimbulkan diskriminasi. Kalau itu terjadi, maka akan ada diskriminasi hukum dan kriminalisasi ulama serta habaib, kata Aziz Yanuar saat dihubungi MNC Media Kamis 26 November.
Ketidakadilan itu, kata Aziz, makin terasa saat kerumunan kampanye pilkada di berbagai wilayah seperti Solo, Surabaya, Banyumas, Indramayu, Pekalongan, Banjarmasin, dan Magelang. Bahkan kemarin di Minahasa begitu luar biasa, tak ada sama sekali tindakan hukum apapun. Begitu juga acara penolakan HRS yang juga tidak jaga jarak berlangsung marak di Pekanbaru dan Surabaya serta NTT oleh para pribadi kebal hukum, urai. Aziz pun heran, Habib Rizik yang telah membayar denda masih dicari kesalahannya. Sementara acara yang dihadiri Habib Rizik yang sudah dijalankan dengan mitigasi serius dan bahkan karena di luar perkiraan akhirnya sudah disanksi, malah dicari kesalahan dan dibuat pidananya, ungkapnya. Ya, sobat RH sekalian, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi ya. Pertama adalah mengenai penerapan pasal 93 itu apakah tepat atau tidak. Karena pasal 93 itu berbunyi mengenai siapapun yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan darurat kesehatan masyarakat, maka akan dipidana ya, kalau tidak salah dengan pidana 1 tahun dan atau denda. Nah, yang menarik adalah sobat era sekalian, sebenarnya pasal itu ada sebab dan ada akibatnya. Sebabnya menghalangi atau tidak mematuhi, dan akibatnya adalah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, persoalannya untuk menilai sebab akibat itu, maka kan harus dilihat apakah kerumunan di Petamburan itu memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kalau kedaruratan itu adalah sebuah statement, maka statement itu sebenarnya sudah diucapkan negara, yaitu pada tanggal 31 Maret kalau tidak salah, atau 30 Maret diumumkan keputusan Presiden mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat. Lalu pada tanggal 13 April darurat bencana nasional. Jadi ada darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional. Tentu dalam konteks ini yang dimasalahkan adalah darurat kesehatan masyarakat, kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi kedaruratan tersebut bukan karena kerumunan, tetapi karena memang sudah dinyatakan, karena pandemi ini meluas. Jadi sebenarnya kalau diterapkan pasal 93 itu tidak terlalu tepat, karena bayangan tentang pasal 93 ini pastilah tidak sebuah pandemi seperti COVID-19 ini yang sudah menyebar luas terlebih dulu. Jadi yang dibayangkan barangkali adalah ketika upaya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat itu dilakukan, entah itu melakukan karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan juga PSBB tentunya ya, itu ada yang tidak patuh, ada yang menghalang-halangi, dan sebagai akibatnya muncullah kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi ada sebab dan akibatnya. Jadi itulah sebabnya barangkali ya, sepertinya aparat itu ngotor sekali untuk mengatakan bahwa Petamburan itu ada klaster baru di Petamburan ya. Jadi ini yang barangkali akan disasar terlebih dahulu. Itu yang pertama sobat era sekalian. Yang kedua adalah mengenai pendapat yang pernah saya baca dari Hamdan Zulfa, kalau tidak salah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan saya tidak keliru mengutipnya ya, yang mengatakan bahwa tidak bisa diterapkan pasal 93 tersebut karena tidak sedang dilakukan karantina, baik itu karantina wilayah, rumah sakit, maupun karantina rumah. Jadi apa yang mau dimasalahkan ketika tidak ada yang namanya tindakan karantina ya? Jadi itu menarik juga sobat era sekalian. Tidak sedang ada karantina
Kenapa kemudian diterapkan pasal 93? Karena sejak awal kita tahu pemerintah tidak pernah menerapkan karantina. Yang diterapkan adalah PSBB. Jadi PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar, bukan karantina. Nah, sayangnya memang pasal tersebut tidak jelas apa yang dimaksud dengan kekarantinaan, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat itu. Apakah khusus untuk karantina saja? Apakah juga berlaku untuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar? Karena begini sobat era sekalian, karantina itu tentu berbeda jauh dengan PSBB. Kalau karantina itu lebih absolut, pengertian absolutnya adalah memang posisinya di lockdown, ditutup. Entah itu sebuah wilayah ditutup, atau rumah sakit ditutup karena ditemukan pandemi di situ, atau rumah yang ditutup, sehingga perlu sanksi atau tindak pidana kalau ada pelanggaran, kan begitu. Nah, sementara PSBB semua tidak ditutup, tapi cuma diperlonggar. Nah, perlonggaran itu menjadi relatif, karena itu misalnya kalau untuk PSBB diterapkan sanksi administratif masuk akal, karena memang dia tidak sekeras karantina. Kalau karantina jelas lockdown, tidak boleh kemana-mana. Kalau wilayah itu dikarantina, maka penduduk dalam wilayah tersebut tidak boleh keluar dan tidak boleh juga masuk penduduk baru atau orang baru. Kalau dia di rumah, ya juga tidak bisa keluar, tidak bisa masuk kecuali petugas medis yang menjemput orang dalam rumah tersebut untuk diobati atau dibawa ke rumah sakit. Kalau karantina rumah sakit, ya orang yang di rumah sakit itu tidak boleh keluar dan orang dari luar rumah sakit tidak boleh ke dalam. Jadi ini agak berbeda logikanya. Ya sayangnya pasal itu tidak punya penjelasan. Jadi memory fund to liftingnya harus betul-betul dikemukakan. Apa maksud itu? Saya sendiri menganggap memang barangkali betul juga apa yang disampaikan Hamdan Zulfa, bahwa pasal tersebut cocok kalau diterapkan untuk sebuah pembatasan ya dalam kondisi darurat, yaitu sebuah karantina. Jadi tindakan mengkarantina itulah yang bisa dikenakan tindak pidana kalau dia dilanggar atau dihalang-halangi. Sementara kalau PSBB itu terkena tindak pidana, maka banyak sekali orang yang melakukan kerumunan yang harusnya dilakukan tindak pidana semua. Jadi akibatnya memang penegakan hukumnya jadi relatif, karena ada kerumunan di pilkada misalnya, ada kerumunan kegiatan-kegiatan lain, dan semua itu kerumunan yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan di Petamburan. Bahkan kalau mau lagi di sidik atau dipermasalahkan, kerumunan yang terjadi di bandara juga bermasalah juga. Jadi sobat era sekalian, kalau saya ukur dari kepastian hukum, sepertinya ya lebih cocok kalau pasal itu diterapkan untuk karantina saja, karena karantina itu sesuatu tindakan yang jelas. Karantina itu melarang orang bergerak sama sekali, sehingga kalau orang bergerak maka dengan mudah dia dikenakan sanksi tindak pidana, sanksi pidana. Tapi kalau PSBB, waduh berat sekali rasanya ya. Kalau kita lihat misalnya PSBB tersebut kemudian disanksi pidanakan. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga sobat era sekalian, memang masalah berikutnya adalah soal diskriminasi ya. Soal diskriminasi ini yang menjadi soal. Kenapa begitu? Saya mengatakan misalnya di sebuah televisi, saya mengatakan kerumunan pilkada dengan kerumunan perkawinan Putri Habib Rizik dan peringatan Maulid Nabi ya sama saja dari perspektif kesehatan masyarakat. Ya sama-sama sebuah kerumunan yang potensial menyebabkan munculnya klaster baru COVID-19. Kalau perspektifnya kesehatan, tidak peduli bahwa satu agenda resmi, satu agenda yang bukan ketatanegaraan, itu nggak ada hubungannya kalau kita lihat dalam perspektif kesehatan masyarakat. Jadi dalam perspektif kesehatan masyarakat, yang namanya nyawa itu adalah yang utama. Sehingga kalau pemerintah memang sangat berkepentingan untuk melihat kerumunan itu sebagai sebuah tindak pidana,
maka ya semua harus kena. Tapi kalau menurut saya harusnya itu dilihat sebagai sebuah pelanggaran yang betul-betul diberikan sanksi administratif yang lumayan, 50 juta misalnya. Walaupun ada orang meledek, saya mau mengadakan perkawinan, saya mau kumpulkan uang dulu 50 juta dan boleh. Ya tidak begitu logikanya. Lagian juga uang 50 juta juga tidak kecil ya. Apalagi sanksi di situ 100 juta cuma maksimal ya. Selain hukuman penjara 1 tahun. Jadi sobat RH sekalian, kembali pada pertanyaan, apakah Habib Rizik akan segera dijadikan tersangka karena melanggar pasal 93? Nah ini kita tunggu. Karena kalau dalam proses penyidikan ini berarti kan penyelidik dan penyidik tentunya sudah merasa yakin ada sebuah peristiwa pidana sehingga mereka meningkatkan ke dalam tahap penyidikan untuk menemukan siapa tersangkanya. Peristiwa pidananya sudah dianggap ditemukan. Nah, siapa tersangkanya? Ya, kalau kita bicara tersangka, tersangka itu orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukannya, ya kan? Kalau orang yang melakukan, maka semua kerumunan di situ harus menjadi tersangka karena mereka melakukan. Benar nggak logika saya? Ya, sobat era sekalian, kalau misalnya mereka yang melakukan melanggar protokol kesehatan itu akan bisa dipidana, maka semua orang di sana harus dipidana. Semua orang yang di bandara kemarin yang ribuan berjubel harus dipidana semua. Mereka yang berjubel melanggar protokol kesehatan di Pilkada Medan yang sudah diakui sendiri oleh pasangan Bobi Nasution juga harus dipidanakan. Ya mungkin termasuk Bobi Nasutionnya juga, termasuk Habib Riziknya juga, semuanya. Apakah itu yang ingin dicapai? Oke. Tapi kalau terbatas kepada yang menyuruh melakukannya, ya, maka menjadi pertanyaan. Pasal itu mengatakan tidak hanya mereka yang menghalang-halangi, tapi mereka yang juga tidak patuh. Artinya mereka yang tidak patuh itu bisa saja mereka yang tidak memiliki kewenangan apa-apa, yang datang lalu berjubel-jubel maka dianggap melanggar protokol kesehatan. Nah, yang menghalang-halangi bisa saja konstruksinya adalah mereka yang punya otoritas, misalnya tuan rumah, ya, entah itu Habib Rizik sendiri atau Sobri Lubis, ataukah mungkin pihak penyelenggara pernikahan, bahkan barangkali kedua mempelai yang punya hajatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya membayangkan dalam konteks ini kalau dicari-cari masalah, pasti ada masalah. Tapi apakah benar kita mau memidanakan sebanyak mungkin orang? Ya, saya tidak tahu. Saya hanya memberikan penilaian dari sisi logika saja, ya. Dan itu penting untuk menjawab agar jangan ya terkesan bahwa pemerintahan ini hanya mengejar para ulama, para habaib saja yang sering dituduhkan. Sementara yang lain tidak diapa-apakan. Ya tidak enak juga ya kan dituduh terus pemerintahan Jokowi seolah-olah dianggap memusuhi Islam, memenjarakan ulama dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, bahwa masa Islam ya warga negara Muslim merupakan mayoritas di Republik ini. Jadi sangat aneh kalau seorang presiden misalnya memusuhinya, apalagi dipanas-panasi oleh orang atau kelompok orang yang kebetulan mungkin tidak suka dengan fenomena petamburan, fenomena kepulangan Habib Rizik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya bahkan ada yang terang-terangan menghina ya, dan menurut saya bukan ciri kita sebagai negara yang berpenduduk punya dasar Pancasila. Karena itu sobat RH sekalian, saya sih berharap ya kasus ini tidak usah diterus-teruskan, tetapi cukup diberikan peringatan yang luar biasa bagi semua pihak yang terlibat, tidak terkecuali Habib Rizik. Semua yang terlibat
agar benar-benar mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Dan tidak perlu juga dicari-cari bahwa Petamburan menjadi klaster baru, dicari 1-2 korban dan kemudian dibuat alasan bahwa itu sudah menjadi klaster dan terpenuhilah unsur akibat, yaitu mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sahabat daerah sekalian, kita lihat saja hari-hari ke depan, tapi saya berharap semuanya menjadi baik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.